Season 2 episode 1. Keberhasilan Matt memenjarakan Wilson tak sampai di situ saja. Matt tetap menjadi seorang pahlawan dalam menegakkan keadilan dan bahkan membantu pihak kepolisian dalam memberantas setiap kejahatan yang terjadi di kota tersebut. Begitupun di kantor mereka terlihat Peck mendapatkan banyak kunjungan dari orang-orang yang ingin mendapatkan keadilan hukum. Termaksud masalah perkelahian dengan tetangga, masalah hewan peliharaan, dan bahkan soal lamaran pekerjaan yang ditolak. Peck dan Matt akan siap membantu orang-orang tersebut apapun masalah yang dialami oleh kliennya. Namun dari sekian banyak klien yang dimiliki, Peck hanya mendapatkan bayaran seadanya. Bahkan ada dari mereka yang membayar dengan sebuah pisang dan juga makanan semata. Sehingga membuat Matt cukup kesulitan membayar tagihan listrik dan juga perlengkapan lainnya. Because this is our time. Piss on them. Piss on them all. And make Hell's Kitchen ours again. Di sebuah bar diperlihatkan seorang pria bernama Grotto datang menghampiri Matt dan juga Foggy. Tujuan ia menghampiri adalah untuk membantunya keluar dari kota Hill Chicken serta meminta bantuan perlindungan hukum. Karena seperti yang diketahui bahwa pembantaian yang terjadi sebelumnya itu melibatkan seluruh kelompoknya harus terbunuh. Dan dia adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat. Ia takut jika di kemudian hari akan menjadi korban sama seperti teman-temannya. Belum diketahui pasti siapa yang melakukan pembantaian itu dan apa tujuannya. Belum saja percakapan di antara mereka selesai, tiba-tiba saja pria tersebut pingsan seketika. Sementara di tempat pembantaian, akhirnya pihak kepolisian yang dipimpin oleh Brad tiba di lokasi sembari menyelidiki siapa dalang dari penyerangan brutal tersebut. Dan dari hasil penyelidikan sementara, Brad menyimpulkan bahwa yang melakukan ini adalah sebuah organisasi dengan latar belakang kekuatan senjata bertaraf militer. Dan hal itu bisa dibuktikan ketika salah satu korban yang memakai rompi anti peluru dapat menembus dadanya. Mengetahui semuanya tepat di malam itu juga Matt mendatangi seseorang bernama Thor untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Thor merupakan pria yang pernah bekerja sama dengan Wilson sebelumnya. Namun dirinya dinyatakan bebas bersyarat oleh pihak pengadilan. Thor memberikan informasi bahwa ulah penyerangan ini berkaitan dengan Wilson. Seluruh kelompok dan geng-geng tertentu ingin mendapatkan bagian yang ditinggalkan oleh Wilson. Sehingga menyebabkan perkelahian terjadi di antara kartel satu sama lainnya. Tak hanya itu, Thor juga memberikan alamat soal tempat amunisi yang dimaksud. Warehouse, meatpacking district, 13th Street and something. On parole, man. I can't go back to jail, please. Matt yang telah mendapatkan informasi dari Thor sebelumnya tak butuh waktu lama untuk menemukan lokasi yang dimaksud. Dan sesampainya di sana, Matt malah menemukan beberapa orang yang digantung secara hidup-hidup. Matt mempertanyakan siapa yang melakukan hal ini. Dan dari kesaksian pria tersebut bahwa yang melakukan semua ini bukanlah dari kelompok atau kartel tertentu, melainkan satu orang pria semata. Dan hal itu bisa dibuktikan ketika Grotto dan Peck di malam itu juga mendapatkan serangan secara brutal.
Season 1 episode 2. Matt yang setelah melakukan perkelahian dengan pria sebelumnya akhirnya harus tumbang. Dan lagi-lagi Foggy berhasil menemukannya dengan beberapa luka di bagian tubuhnya. Jika bukan topeng anti peluru yang dikenakan, tentu saja di malam itu Matt pasti akan meninggoy. Matt mengakui bahwa pria tersebut terlihat begitu terlatih dan begitu cepatnya. Ditandai ketika ia hanya dengan seorang diri menghabisi kelompok kartel dari Irlandia. Dan bahkan menggantung musuh-musuhnya secara hidup-hidup. Foggy yang mendengar hal tersebut meminta kepada Matt agar beristirahat sementara waktu dan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Namun hal itu tentu saja ditolaknya. Kelompok kartel dengan persenjataan lengkap saja ia bisa tumbangkan dengan begitu mudahnya. Apalagi hanya seorang polisi. Sehingga Matt akan tetap menjalankan tugasnya untuk kembali memburu serta menangkapnya. Sementara Grotto saat ini berada di kantor kepolisian. Foggy mempertanyakan apakah semua ini dilakukan oleh satu orang saja dan apa motif dari pelaku melakukan hal tersebut. Namun Grotto yang mendengar hal itu hanya bisa mengatakan bahwa pria ini tak lebih dari seorang psikopat semata. Begitupun dengan Brett yang sampai saat ini belum mendapatkan informasi yang sedetail tentang pria yang dimaksud. Siapa yang menyewa orang ini dan dia bekerja untuk siapa. Namun dari pernyataan jaksa bahwa pria tersebut merupakan penembak yang independen, artinya ia bertindak atas kemauannya sendiri, memberantas hakim jalanan dan memberantas para gangster dengan cara yang berbeda. Di suatu tempat diperlihatkan seorang wanita bernama Reyes datang menghampiri Foggy. Ternyata wanita tersebut juga merupakan seorang pengacara. Tujuan ia ke sana adalah untuk mengambil kasus yang dialami oleh klien mereka bernama Grotto. Karena Reyes berpendapat bahwa Foggy tidak pernah menegosiasikan perlindungan saksi mereka kepada kantor jaksa hukum. Dan hal itu tentu saja menimbulkan perdebatan. Seperti yang diketahui bahwa Grotto saat ini sudah menjadi tanggung jawab dari Foggy. Namun karena Reyes sudah mendiskusikan hal ini kepada jaksa hukum sehingga Foggy tak mempunyai pilihan lain akan menyerahkan kliennya. Tak hanya itu, dari pertemuan tersebut Reyes mengatakan bahwa ia akan melakukan perlindungan diri terhadap Grotto. Tetapi dengan syarat bahwa ia harus menyamar dan bertemu dengan seseorang dari kelompok bandar narkoboy bernama Edgar Brass. Jika Grotto berhasil membuat Edgar berbicara, maka secara tidak langsung Grotto berjasa dalam meruntuhkan jaringan narkoboy terbesar. Tak hanya itu, Reyes juga mengatakan bahwa pembantaian terhadap kelompok geng Irlandia sebelumnya adalah seorang pria yang mereka namai dengan nama Punisher. I need NYPD mobile communications rig. One that gets encrypted tactical frequencies. Straight out of Officer McDipshit's dashboard. It's $1,000. We're talking about a one-of-a-kind item. Back door, grannies, you know, I got it all, man. You like that, huh? Or maybe you're in the market for something younger. What the hell are you doing? Just take it easy. I'm just trying to make a buck.
Sementara Matt saat ini mendatangi Malvin sembari memperbaiki kostumnya yang telah rusak di tangan Punisher. Malvin yang melihat akan hal tersebut tentu saja membuatnya terkejut. Jika peluru bergeser 1 inci saja maka Matt pasti akan meninggoy. Dan ini membuktikan bahwa kecepatan serta kekuatan Punisher tidak bisa dianggap remeh. Malvin yang melihat akan hal itu mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu beberapa hari agar dapat membuatkannya kostum yang baru. Di malam hari di tempat yang berbeda, kini tibalah waktunya bagi Grotto untuk bertemu dengan Edgar. Di sana terlihat Peck dan juga Foggy memantau dari kejauhan dengan perlengkapan penyedap suara yang dipasang di tubuh Grotto. Foggy mengatakan bahwa Grotto hanya perlu membuat Edgar mengakui soal jaringan narkoba yang dijalankan. Dan ketika hal itu berhasil dilakukan, maka Grotto akan mendapatkan perlindungan mutlak dari Punisher. Dan bahkan ia akan mendapatkan kebebasan hukum. Namun semuanya tak semudah yang dibayangkan. Ternyata apa yang dilakukan Reyes terhadap Grotto itu hanya sebagai umpan semata-mata agar bisa mendapatkan Punisher. Foggy yang mengetahui semua itu tentu saja membuatnya merasa tertipu tentang apa yang dilakukan oleh Reyes terhadap kliennya. Not him, it's a diversion. Target's look. Bastard knew it was a trap. We have to go get him. Pete, take the shot. Season 2 episode 3. Matt lagi-lagi harus tumbang di tangan Punisher dan bahkan dirinya harus menjadi sandranya di malam itu juga. Punisher bisa saja membunuh Matt di saat itu juga. Namun karena ia mengetahui sepak terjang dari pria bertopeng sehingga ia mengurungkan niatnya untuk melakukan hal tersebut. Dari perbincangan mereka, Matt mempertanyakan beberapa pertanyaan. Apa alasan Punisher melakukan semua ini dan sudah berapa lama ia melakukan pembantaian tersebut? Mendengar hal itu, Punisher tidak serta-merta menceritakan siapa sebenarnya dirinya dan apa tujuannya. Namun Matt dapat menyimpulkan bahwa Punisher adalah seorang mantan tentara, ditandai ketika ia begitu aktif memakai segala jenis persenjataan.
Tak hanya itu, ternyata selama ini Punisher telah menganggap pria bertopeng sebagai orang yang pengecut. Ditandai ketika ia keluar dan menghabisi musuh-musuhnya dengan kostum konyol yang dikenakan. Walaupun sebenarnya Matt berhasil menangkap serta memenjarakan Wilson, namun Punisher tidak peduli akan semua hal itu. Apa yang dia lakukan sekarang adalah jalan terbaik buat dirinya. Terlepas dari masa lalu, Punisher akan terus membunuh setiap orang-orang yang dia anggap sebagai musuhnya. Namun hal itu bertentangan dengan pria bertopeng. Matt mengatakan bahwa selama ia berhasil menangkap serta memenjarakan Wilson, ia tak pernah membunuh satu orang pun, karena korbannya layak mendapatkan kesempatan kedua untuk berbuat baik di kemudian hari. I think you and me are the shit. I think that this world, it needs men that are willing to make the hard call. And they get back up, I hit them and they stay down. It's you know it. Only I do the one thing that you can't. You're unhinged, Frank. You see? Sementara Foggy di malam itu juga dengan kepanikan di wajahnya datang menghampiri Clark. Tujuan Foggy ke sana tak lain dan tak bukan adalah untuk mencari di mana keberadaan Matt. Namun Clark tak mengetahui akan hal tersebut. Begitupun dengan Grotto setelah insiden yang menimpanya membuatnya begitu marah. Apa yang dilakukan Pat dan juga Foggy jelas bukan untuk membantunya mendapatkan perlindungan hukum, namun melainkan hanya untuk umpan semata-mata mendapatkan Punisher. Pat berusaha menjelaskan bahwa mereka sama sekali tak mengetahui rencana dari Reyes. Mendengar semuanya tepat di malam itu juga Grotto pada akhirnya memutus hubungan dengan pengacara Pat dan akan memilih jalannya sendiri. Kembali ke tempat di mana Matt disekap oleh Punisher, Grotto untuk dapat meloloskan diri dari kota ini tak semudah yang dibayangkan. Di mana Punisher berhasil menangkapnya dan membawanya ke hadapan pria bertopeng. Punisher melakukan hal itu adalah untuk membuktikan bahwa tindakan yang dilakukannya selama ini benar adanya. Grotto merupakan kurir sindikat peredaran barang terlarang, dan bahkan ia juga telah membunuh banyak orang termaksud seorang lansia, sehingga dirinya sangatlah pantas untuk dilenyapkan. Tak hanya itu, Punisher juga meminta kepada pria bertopeng agar membunuh Grotto di malam itu juga. Namun Matt tentu saja menolaknya. Apa yang dilakukan Grotto di masa lalu, ia tak mempunyai hak untuk menghakimi seseorang. Karena perdebatan di antara mereka semakin memuncak hingga pada akhirnya Matt berhasil meloloskan diri. I'm not gonna shoot him. I will. You still think this piece of shit is worth saving? I'm gonna hand him over to the police myself. Shoot him! For the kind I'm gonna make right now. Put me down. Only way you get out of this is if you grow wings. Season 2 episode 4.
Di sebuah tempat diperlihatkan beberapa kelompok dari geng Irlandia ternyata masih ada yang tersisa. Salah satunya adalah Finn. Finn merupakan ketua mereka yang datang secara langsung ke kota Hill Chicken setelah mengetahui pembantaian tersebut. Tujuan ia ke sana adalah untuk memperingati keluarga mereka yang telah dibunuh oleh Punisher. Punisher tidak hanya membantai kelompok mereka secara sadis, tetapi juga telah mencuri uang miliknya dalam jumlah yang banyak. Sehingga Finn berjanji akan menelusuri setiap kota agar bisa menemukan keberadaannya dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Begitupun di sebuah kantor diperlihatkan Peck memberikan dokumen kepada Foggy tentang riwayat dari Punisher, bahwa Punisher ternyata pernah mengalami luka tembak tepat di kepalanya dan tak meninggoy. Peck bisa mendapatkan dokumen itu tak lain dan tak bukan karena keinginannya mencari informasi yang sangat mendalam. Tak hanya itu, Peck juga mengatakan bahwa Reyes mengancam pekerjaan Matt dan Foggy sebagai pengacara atas tuduhan hilangnya nyawa Grotto yang tak bisa mereka selamatkan. Sementara Malvin di hari itu juga pada akhirnya dapat membuatkan topeng baru untuk diberikan kepada Matt. Malvin mengklaim bahwa buatannya kali ini 10 kali lebih kuat daripada sebelumnya, sehingga sangatlah sulit sebuah peluru bisa menembusnya. Saat keesokan harinya diperlihatkan Peck dengan seorang diri mendatangi pria bernama George. Tujuan ia menghampiri adalah untuk mencari informasi siapa sebenarnya Punisher. Dan dari pencarian tersebut Peck mendapatkan info bahwa benar saja Punisher pernah ditembak oleh seseorang dan tak meninggoy. Dan George bisa mengetahui semua itu karena sebelumnya ia pernah bekerja di rumah sakit sebagai perawat. Tak hanya itu, Peck juga pada akhirnya dapat mengetahui di mana tempat kediaman Punisher saat ini berada. I'm not alone. Don't shoot! We want him alive! Everyone calm down! No one shoot! Drop it! Drop it! Calm down! We're surrounded, son. Come on. Be a good lad and drop the iron. Seem like a smart one. Sementara Matt yang telah mendapatkan kembali kostum terbaiknya di malam itu juga mendatangi Sersan Brett. Ia mengatakan bahwa semua kekacauan yang terjadi disebabkan oleh Punisher. Namun Brett mengingatkan agar pria bertopeng tidak ikut campur dengan urusan kepolisian. Biarkan pihak polisi menjalankan tugas-tugas mereka seperti sebelumnya. Namun belum saja percakapan di antara mereka selesai, tiba-tiba saja Sersan mendapatkan informasi soal penembakan yang terjadi di sebuah taman. Dan hal itu benar adanya. Matt di saat itu juga berhasil menuju ke lokasi serta meringkus dan membuat pria tersebut berbicara bahwa Punisher saat ini disekap oleh sekelompok geng Irlandia atas perbuatannya sendiri. Marches for the AK, aren't you? Everyone gone to the Angels because of you. Your kid's in a box, but you want your money. The Irish may not have invented revenge. Come on! Come on! I'll kill you! I'll kill every one of you bastards! You like it? Huh? 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 What was it? Keep eyes on. Penyiksaan yang dilakukan Finn kepada Punisher tak membuatnya gentar sedikit pun, sehingga Finn berencana akan membunuh dogi peliharaan Punisher jika tak memberitahu di mana ia menyembunyikan uang miliknya. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Punisher mengatakan yang sebenarnya, bahwa uang Finn saat ini berada di sebuah mobil van tak jauh dari kota. Mengetahui semuanya dengan segera Finn mengerahkan beberapa anak buahnya untuk menuju lokasi yang dimaksud. Namun sesampainya di sana hal yang tak disangka-sangka tiba-tiba saja terjadi.
Ternyata lokasi yang disebutkan Punisher sebelumnya hanyalah sebuah jebakan semata. Tak hanya itu, alasan sebenarnya Punisher melakukan pembantaian secara terus-menerus adalah untuk mencari siapa pelaku pembunuhan terhadap keluarganya sendiri. Yeah, I got the case. Your family? Who cares? You're gonna pay. Every single goddamn one of them. No killing. Sementara Peck di malam itu juga pada akhirnya berhasil menemukan lokasi tempat kediaman Punisher berada. Di rumah tersebut tak ada seorang pun. Tujuan Peck ke sana tak lain dan tak bukan adalah sebuah informasi yang dibutuhkan. Dan benar saja setelah menelusuri setiap ruangan, Peck tanpa sengaja menemukan foto Punisher bersama istri dan anaknya. Begitupun dengan Matt saat ini harus membawa Punisher jauh dari keramaian. Dari pertemuan tersebut, Matt berhasil menyelamatkan Punisher dengan luka-luka yang cukup parah hampir di sekujur tubuhnya. Dari pertemuan mereka, Punisher akhirnya menyadari bahwa pria bertopeng bukanlah seorang pengecut seperti apa yang telah ia lontarkan sebelumnya. Selama Punisher bertemu dengan Matt, ia sama sekali tak peduli siapa orang di balik topeng konyol yang dikenakan. Tak hanya itu, benar saja bahwa Punisher adalah seorang mantan marinir. Selama menjadi tentara, ia seringkali mengalami pembunuhan dan pertempuran, sehingga kematian yang menimpa rekan-rekannya sudah menjadi hal biasa baginya. Namun ada satu hal yang paling ia takuti di dunia ini, yaitu ketika kembali ke rumah ia mendapati orang yang dia cintai harus menjadi korban pembunuhan dari kesalahan yang tak mesti mereka rasakan. Kematian istri dan anaknya membuat Punisher merasa hampa dan akan terus melakukan pembunuhan sampai ia benar-benar menemukan siapa pelakunya. Dari perbincangan panjang mereka, tiba-tiba saja Sersan Brett datang menghampiri. Matt mengatakan bahwa sebaiknya Brett mengakui penangkapannya terhadap Punisher, dan jika hal itu terjadi maka Sersan akan mendapatkan pujian serta kenaikan pangkat. Sersan Brett sempat menolaknya karena ia sama sekali tak melakukan hal itu. Namun karena pria bertopeng berhasil meyakinkan bahwa keadilan membutuhkan orang seperti Sersan, hingga pada akhirnya ia menerima tawaran tersebut. St. Michael's Cemetery. It's a Brett. Eastman says tonight New York has Sergeant Brett Mahoney of the 15th Precinct. It's a Brett. And here. Keberhasilan Matt menangkap Punisher serta menaikkan pangkat Sersan tak sampai di situ saja. Matt juga pada akhirnya berhasil mengambil hati Peck, dan tepat di malam itu juga mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Namun sesuatu dari masa lalu tanpa terduga menghampiri. Matt secara tiba-tiba didatangi seorang wanita yang tak lain dan tak bukan adalah mantannya sendiri bernama Elektra.